Halo, perkenalkan nama saya Angela Merici Kurnianete dari kelas 3 PHP 56. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nasi selah dari Kabupaten Karangasem, Bali. Bahan-bahan yang dipakai, yang pertama untuk nasi selah 500 gram beras, 1-2 potong ubi jalar ukuran sedang, air panas. Untuk bahan-bahan membuat sayur urap yakni 20 siung bawang merah, 12 siung bawang putih, cabai rawit sesuai selera, garam secukupnya, daging kelapa untuk diparut, seikat sayur gonda atau bisa diganti dengan bayam atau kangkung, tauge, terong hijau sesuai selera. Untuk bahan-bahan tongkol nyat-nyat yakni 1 ekor ikan tongkol, 14 siung bawang merah, 12 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 2 ruas kencur, 13 buah cabai rawit, ketumbar secukupnya, garam secukupnya, 1 ruas jahe, 4 batang serai, 1 buah tomat, gula dan garam secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan air secukupnya. Sejarah penyebaran bumbu dan rempah di wilayah Bali. Penyebaran bumbu dan rempah sudah ada sejak zaman Bali kuno. Bali diperkirakan telah menjalin hubungan dengan bangsa lain termasuk India. Awal kontaknya, yakni diduga akibat adanya perdagangan cengkeh yang berasal dari daerah Maluku dan kayu cendana dari Sumba dan Timor. Dengan demikian, Bali masuk dalam rute perdagangan yang menghubungkan antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Sejak abad ke-15, Bali termaksud dalam jaringan perdagangan Asia. Para pedagang Jawa membawa beras, garam yang dapat ditukar dengan hasil bumi di daerah lain seperti lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku, kayu cendana dari Timor, dan kapas dari Bali. Pada abad ke-17, Bali juga terkenal sebagai tempat perdagangan budak selain hasil pertanian dan hutan. Diperkirakan rempah-rempah masuk lewat jalur perdagangan Nusantara sejak dahulu dipenuhi kapal-kapal pembawa rempah dari wilayah timur seperti Maluku. Namun, beberapa masyarakat percaya bahwa jika bumbu adalah berkat yang diberikan daripada Pandawa, Yudhistira diberikan dengan rasa asin, Bima dengan rasa sepat, Arjuna dengan rasa pahit, Nakula dengan rasa pedas, dan Sadewa dengan rasa manis, dan Drupadi dengan rasa asam. Rasa-rasa tersebut lalu diwujudkan dalam beberapa bahan, seperti asin menjadi kencur, sepat menjadi lengkuas, pahit menjadi kunyit, pedas berwujud jahe, manis menjadi bawang merah dan bawang putih, dan asam menjadi jeruk limau. Bumbu-bumbu yang memang asli di Bali, yakni cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan juga kelapa. Bumbu dan rempah yang terkandung dalam nasi selah dan masing-masing karakteristiknya. Yang pertama itu ada bawang merah. Bawang merah merupakan sejenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah dingin subtropis maupun tropis dan dapat dibudidayakan di macam-macam dataran. Bawang merah dapat menonjolkan rasa masakan dan memberikan rasa gurih, terutama pada masakan pedas. Yang kedua, ada bawang putih. Bawang putih memiliki kriteria yang sama dengan bawang merah. Penggunaan bawang putih biasanya bisa diiris, dicacah, dicincang halus, digeprek, dan bahkan dipotong dengan ukuran besar sesuai dengan selera.
Yang ketiga, ada cabai rawit. Tanaman cabai biasanya hanya diambil buahnya saja. Cabai rawit itu biasanya berwarna hijau sampai berwarna merah. Fungsi cabai untuk memberikan rasa pedas pada masakan. Yang keempat, ada kemiri. Penggunaan kemiri berfungsi untuk menguatkan aroma sedap dan rasa pada masakan. Untuk mendapatkan aroma sedap, sebaiknya kemiri disangrai terlebih dahulu. Yang kelima, ada kencur. Kencur berbentuk kecil dengan daging rimpang berwarna putih. Penggunaannya dalam masakan yakni dengan cara diparut bersama dengan bumbu lain, diiris maupun digepek kasar. Fungsinya yakni untuk menambahkan aroma sedap pada masakan. Yang keenam, ada kunyit. Kunyit memiliki daging berwarna oranye dan mengandung zat kurkumin. Maka dari itu, kunyit seringkali digunakan dalam masakan sebagai pewarna makanan. Yang ketujuh, ada ketumbar. Ketumbar memiliki penampilannya mirip dengan merica. Penggunaan ketumbar dalam masakan yakni membuat aroma lebih sedap dan juga menambahkan rasa yang lebih lezat. 8. Ada jahe. Jahe memiliki karakteristik dan baunya yang khas. Selain bisa ditambahkan ke dalam masakan, jahe juga bisa digunakan untuk pembuatan jamu, karena jahe memiliki rasa yang pedas. Kesembilan, ada serai. Serai biasanya digunakan dengan cara digeprek batangnya. Serai digunakan karena aromanya yang kuat dapat mempengaruhi masakan. Yang ke-10, ada gula. Gula memiliki rasa yang manis. Biasanya gula digunakan dalam masakan sebagai penambah rasa manis. Garam. Garam memiliki rasa yang asin. Garam selalu menjadi pelengkap di setiap masakan Nusantara. Penggunaan garam pada masakan yakni memberikan rasa asin pada masakan. Bahan pewarna alami yang digunakan beserta dengan pengaruhnya pada masakan. Bahan pewarna alami yang digunakan dalam pembuatan nasi sela yakni adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu dari sekian rempah yang digunakan dalam pembuatan nasi sela ini. Penggunaan kunyit dalam nasi sela ini digunakan untuk memasak ikan tongkol nyat-nyat. Rempah yang memiliki daging berwarna oranye ini seringkali hadir dalam setiap masakan Nusantara. Kunyit biasanya digunakan sebagai pemberi warna oranye pada masakan. Selain itu, kunyit juga bisa menambahkan cita rasa yang khas seperti sedikit rasa pahit dan juga pedas. Tak hanya itu, kunyit juga biasanya digunakan sebagai obat tradisional atau biasa disebut dengan jamu. Pesan dan kesan saya kepada masyarakat dan juga adik-adik di luar sana, yakni untuk ikut ambil bagian dalam memajukan dan juga pengembangan masakan tradisional kita masing-masing agar tetap lestari dan juga tetap terjaga. Alangkah lebih baik apabila kita dapat menjaga eksistensi masakan khas daerah kita masing-masing dan menempatkannya pada peringkat pertama daripada masakan asing di luar sana, yang mana keberadaannya akan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat luas. Yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk memajukan masakan khas daerah kita masing-masingnya ini untuk mengkonsumsi dan juga membeli masakan tradisional langsung dari penjual yang menjualkan masakannya di pasar tradisional. Kita juga bisa mengembangkan makanan khas daerah dengan menceritakannya kepada masyarakat luas atau kepada masyarakat daerah lain bahwa masakan daerah kita sendiri memiliki masakan khas Nusantara yang tidak kalah enak dan juga tidak kalah keren daripada masakan khas tradisional lainnya dan juga masakan asing di luar sana. Sekian video informasi mengenai nasi sela ini. Saya Angela Merici Kurnianeteh,
pamit undur diri. Terima kasih.